Halo student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 4, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum Teacher menyampaikan materi yang hendak Anda capai, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, siswa mampu menjelaskan tangga nada mayor dan tangga nada minor dalam sebuah lagu dengan baik. Kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian pantun dan ciri-ciri pantun berdasarkan pantun yang kalian buat. Ketiga, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan, khususnya burung, secara rinci. Pada pembelajaran kali ini, materi pertama yang akan Anda pelajari adalah tentang mengenal tangga nada mayor dan tangga nada minor. Coba kalian ikuti rangkaian nada berikut. Kita lakukan bersama-sama ya nak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, rangkaian nada yang telah kalian ikuti tadi merupakan sebuah tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Susunan nada dimulai dari salah satu nada dan diakhiri dengan nada yang sama, tetapi tingginya berbeda 1 oktav. Tangga nada ada 3 jenis, yaitu tangga nada diatonis, tangga nada pentatonis, dan tangga nada kromatis. Pada kesempatan kali ini, kalian hanya akan mempelajari tentang tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada dan menggunakan 2 macam jarak nada, yaitu jarak 1 dan setengah. Tangga nada diatonis terdiri atas 2 macam, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Apa saja perbedaan dari tangga nada mayor dan tangga nada minor? Berikut adalah perbedaan antara lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Yang pertama, lagu bertangga nada mayor memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, dinyanyikan dengan riang gembira. Kedua, dinyanyikan penuh semangat. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Dan yang keempat, memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yang kedua, lagu bertangga nada minor dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dinyanyikan dengan hikmat. Kedua, bersifat sedih. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Dan yang keempat, memiliki pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Berikut adalah contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Lagu bertangga nada mayor antara lain
Hari Merdeka, gundul-gundul pacul, naik becak, Indonesia Raya, manuk dadali, naik delman, Garuda Pancasila, lir-ilir, cicak-cicak di dinding. Sedangkan lagu bertangga nada minor yaitu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Boleh Lebong, Apuse, dan Nyiur Hijau. Masih banyak lagi lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, setelah Ananda mempelajari tentang lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor, materi berikutnya adalah mengenal bagian-bagian pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ciri-ciri dari pantun ada 4 jenis, yaitu pertama, bersajak ABAB. Kedua, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Keempat, ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Dengarkanlah pantun yang dibuat oleh Beni berikut ini. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Setelah Ananda mendengar pantun yang dibuat oleh Beni, tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Tuliskanlah dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, pantun ada 3 jenis, digolongkan berdasarkan siklus kehidupan atau usia manusia, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pertama, pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Contohnya, terbang rendah burung kutilang, hingga bidahan sambil menoleh. Hatiku senang, tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Jenis pantun yang kedua adalah pantun muda, berisi tentang perkembangan. Contohnya, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Sedangkan jenis pantun yang ketiga adalah pantun tua, berisi tentang nasihat. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, tadi kalian sudah mendengar jenis-jenis dari pantun. Sekarang, coba tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Kedua, apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Jawablah pertanyaan tersebut di lembar double volume. Pada pembelajaran 1, Ananda sudah mengenal tentang organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran pada hewan? Nah, ternyata selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Selain itu, darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama
hewan vertebrata sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata antara lain ikan, katak, reptilia, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darah hewan seperti jantung dan pembuluh darah. Untuk dapat mengerti bagaimana sistem peredaran darah hewan, amatilah gambar peredaran darah burung berikut ini. Perhatikan gambar tersebut. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jenis vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 bagian, yaitu ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel atau bilik kanan, dan ventrikel atau bilik kiri. Nah, untuk dapat mengetahui bagaimana sistem peredaran darah pada burung, simaklah penjelasan teacher berikut ini. Sistem peredaran darah pada burung. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan gambar sistem peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu terdapat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Pertama, peredaran darah kecil. Nah, pada peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya akan karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, karbon dioksida ini akan dilepas dan oksigen akan diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Kemudian yang kedua, peredaran darah besar. Nah, pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri akan dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan terbagi atas 2 macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan oleh kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang didorong akan lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup ini, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang dihasilkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Antara lain, darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah
hewan cukup stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.